Ya, nama saya Fajar Ibnu Tufail. Saya seorang antropolog. Saat ini saya bekerja di BRIN sebagai peneliti, dan saya juga sekarang mengelola satu program yang namanya More Than Human Entanglements. Jadi kegiatan kita sekarang ini adalah melakukan penelitian khususnya tentang hubungan multispesies, hubungan manusia dengan hewan, hubungan manusia dengan non-human yang lain. Eh, Antropologi itu memang sering disebut ilmu tentang manusia ya, tapi sebenarnya antropologi itu sejak dulu itu adalah juga punya perhatian terhadap non-human ya. Banyak studi-studi antropologi awal itu juga terkait dengan simbolisme yang ada hubungannya dengan hewan, ada hubungannya dengan dunia misalnya spiritual, dan juga ada hubungannya dengan tumbuh-tumbuhan misalnya. Jadi misalnya penelitian-penelitian tentang totem, ya, tentang totem di Amerika. Terus kemudian penelitian-penelitian yang terkait dengan ramuan tradisional misalnya untuk pengobatan tradisional itu juga sudah memperlihatkan bagaimana antropologi studi itu bukan hanya tentang manusia. Nah, artinya bahwa yang sekarang banyak berkembang yaitu yang disebut multispesies, yang dilakukan oleh antropologi dan sekarang juga ilmu-ilmu lain seperti geografi manusia ya, human geography itu sebenarnya merupakan kelanjutan dari penelitian yang sudah ada. Nah, sehingga sekarang yang lebih berkembang itu adalah sebenarnya dalam perspektifnya. Jadi bukan objek studinya, tetapi lebih pada perspektif. Nah, selama ini kita melihat hewan itu dari kacamata manusia. Nah, dengan penelitian pendekatan yang ada sekarang ini, itu kita berusaha menempatkan non-human atau hewan itu dalam posisi yang sejajar dengan manusia. Artinya kita ingin memahami bagaimana cara para hewan itu melihat dunia di sekitarnya. Di kota, sekarang seperti yang kita banyak lihat itu banyak sekali kucing yang hidup di jalanan ya. Dan dalam hal itu sebenarnya tidak ada yang berbeda antara kucing yang ada di perkotaan maupun yang ada di daerah lain, misalnya di desa itu. Karena di Indonesia ini memang kucing yang hidup di jalanan itu hampir bisa ditemui di berbagai tempat. Cuma kalau kita bicara kucing perkotaan sekarang atau yang ada di kota itu mulai berkembang kucing-kucing yang dipelihara secara lebih baik ya. Misalnya kucing-kucing ras dan juga kucing-kucing yang dirawat dengan lebih baik. Nah, itu yang membedakan antara kucing-kucing yang tinggal di perkotaan dan kucing-kucing yang ada di tempat lain. Orang-orang biasanya mengkategorisasikan kucing itu memang dalam kategori besarnya itu ada dua, kucing liar dan kucing perumahan atau kucing domestik. Nah, yang kucing liar ini biasanya dibagi antara kucing yang jalanan maupun atau kucing liar tetapi yang masih dirawat oleh orang. Jadi biasanya disebut kucing kampung kalau itu. Nah, kalau yang kucing domestik itu biasanya kucing yang dipelihara di rumah, dia tidak boleh keluar dari rumah, interaksinya dengan kucing-kucing lain itu hampir minimal sekali. Dan juga ada dua kategori lagi, kalau kita bicara kucing itu ada kucing ras dan kucing kampung. Kalau kucing ras ini biasanya pure breed ya, keturunan yang pure seperti
kalau sering orang bicara tentang kucing Anggora itu bahasa apa secara populer kita sebut kucing Anggora, dan satunya lagi yang kategori lain yaitu kucing kampung. Ini yang biasanya mix breed ya, keturunan yang campur, nggak jelas dari jenis kucingnya seperti apa. Cara mengamatinya jelas melalui, kalau di antropologi itu namanya metode nonverbal. Jadi lebih pada observasi. Nah, jadi kita melakukan penelitian, atau saya melakukan penelitian itu dengan mengamati, mengobservasi perilaku kucing. Misalnya kita amati apa yang dia lakukan misalnya pada jam-jam tertentu, pada tempat-tempat tertentu. Nah, itu yang kita amati, dan kemudian kita melihat apa yang gerakan-gerakan seperti apa yang dilakukan oleh kucing pada saat ada manusia yang datang, manusia yang mendatangi. Misalnya kalau manusia elus-elus itu ya, dia bagaimana reaksinya. Jadi lebih kepada dua hal ya. Yang satu, bagaimana tanggapan perilaku manusia pada saat dia bertemu dengan kucing. Di satu sisi juga bagaimana ada perilaku kucing pada saat bertemu dengan manusia. Jadi kalau kita mengamati misalnya bagaimana street feeding, teman-teman yang melakukan memberi makan kucing jalanan, itu kan seringkali lokasi dari tempat makanan itu menentukan bagaimana kucing itu kemudian berinteraksi dengan manusia. Ada kucing-kucing yang takut pada manusia, jadi mereka mencari tempat yang tersembunyi dari manusia untuk makan, sehingga manusia atau teman-teman yang melakukan street feeding itu menempatkan tempat-tempat makanan di tempat-tempat yang tersembunyi. Tetapi ada juga kucing-kucing yang sangat akrab dengan manusia. Jadi mereka tidak terlalu takut dengan manusia. Nah, pada saat manusia membawa makanan, mereka langsung datang gitu ya. Manusianya juga berbagai macam, kan ada yang misalnya begitu didekati kucing, dia langsung memberikan respon ya, misalnya di bangku gitu. Tetapi ada juga manusia yang kemudian mungkin tidak takut, tapi kalau bahasa gaulnya itu cuek kepada kucing ya. Jadi meskipun ada kucing di sekitarnya ya dia cuek aja, nggak terlalu memberikan perhatian. Itu sebenarnya kasus case by case ya. Jadi sifatnya tidak bisa generalisasi, tergantung dari karakter dari kucingnya dan juga bagaimana pengalaman manusia itu berinteraksi dengan kucing. Buat beberapa orang memang memperlakukan kucing itu sebagai kerabat. Misalnya orang-orang itu menempatkan dirinya sebagai maminya, dan kedua sebagai babunya si kucing. Jadi mereka menempatkan dirinya itu dalam konteks sebagai pelayan kucing atau sebagai ibunya kucing. Jadi seringkali ada istilah-istilah seperti misalnya anabul, anak berbulu. Itu menunjukkan bagaimana orang-orang itu memperlakukan kucing itu dan sebagai kerabat, dianggap sebagai anaknya. Dan itu tidak hanya kucing, tapi juga berlaku untuk misalnya anjing ya. Dan tentunya itu dilakukan dengan cara juga memberikan perhatian yang cukup kepada masalah kesehatan misalnya. Jadi tentu kalau kita punya kerabat sakit gitu, dokter kan ya. Jadi kalau misalnya ada problem dengan kucing itu kita selalu mengamati misalnya. Jadi seringkali itu menunjukkan betapa perhatian yang kita berikan gitu ya, kepada kucing itu sebagai bagian dari keluarga kita. Dan juga seringkali juga dia diperlakukan sama dengan manusia, anggota keluarga boleh duduk misalnya di atas meja atau boleh tidur bareng. Nah, itu kan
memperlihatkan bahwa ada hubungan yang emosional antara kucing dengan manusia. Nah, terus memang tetapi itu tidak semua orang seperti itu. Seringkali banyak kali bahwa kita temui orang yang memperlakukan kucing itu sebagai pengganggu ya. Nah, khususnya juga kalau kita lihat misalnya di perkotaan, kalau kucing kucing liar itu buang air, buang kotoran di sebuah tempat itu dianggap sebagai sebagai hama ya, sebagai pengganggu juga karena dia merusak tanaman. Terus kadang-kadang mengganggu burung, misalnya burung peliharaan. Itu sering kali kita dapati juga bahwa selalu masalah yang utama itu kalau kita bicara tentang kucing, khususnya di ruang perkotaan, itu adalah masalah kotoran. Dan juga ada satu masalah, yaitu masalah suara ya. Karena kalau malam misalnya pada musim kawin misalnya, kucing itu kan suaranya sangat mengganggu, dan seringkali kemudian orang melakukan tindakan yang berlebihan ya, misalnya melempar dengan batu, terus kemudian ditendang dan segala macamnya. Itu banyak sekali, dan dalam beberapa kasus memang yang ekstrim itu terjadi. Ada beberapa tempat misalnya yang kucingnya kemudian diracun karena dianggap sebagai pengganggu itu tadi. Oke, dalam pengendalian populasi populasi kucing liar ya, khususnya itu ada satu proses yang dilakukan di berbagai tempat ya, yang disebut sebagai TNR, Trap, Neuter, sama Release. Itu artinya bahwa mengendalikan populasi kucing supaya tidak bertambah, itu kemudian di sterilisasi ya. Untuk TNR ini ada dua masalah sebenarnya. Yang pertama masalah soal infrastruktur ya, ini terkait dengan pembiayaan juga. Siapa yang punya yang seharusnya bertanggung jawab melakukan TNR. Nah, itu memang masalah yang umum didapatkan bukan hanya di Indonesia tapi di tempat lain juga. Bedanya kalau di Indonesia, nah itu tadi, kalau di tempat lain itu ada undang-undang yang mewajibkan sterilisasi misalnya, dan itu biasanya mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk melakukan sterilisasi. Tapi di Indonesia nggak ada, jadi biasanya dilakukan secara sukarela oleh pemilik hewan, pemilik kucing domestik atau komunitas yang melakukan sterilisasi untuk kucing jalanan. Teman-teman tahu sendiri gitu bahwa yang namanya kebutuhan kehidupan sehari-hari kan memang masih banyak orang yang sulit memenuhi kebutuhan itu, sehingga yang sifatnya non kebutuhan basic seperti ini itu cenderung kemudian mereka mengabaikan. Dan itu satu masalah yang sebenarnya harus dicari jalan keluarnya nih di Indonesia gitu ya. Karena kalau kita lihat ya, kalau semakin banyak populasi berkembang gitu ya, nah tentunya kompetisi makanan semakin banyak, orang juga komunitas itu untuk memberikan street feeding itu semakin berat ya, karena jumlahnya semakin banyak. Nah, akibatnya banyak kemudian kucing-kucing yang itu terlantar gitu, sehingga salah satu usaha yang harus dilakukan sebenarnya dalam memperbanyak ini keterlibatan orang-orang yang mampu ya untuk membantu melakukan trap, neuter, dan release itu tadi. Dan juga ada pandangan bahwa kucing yang disterilisasi itu kemudian melanggar ada yang bilang melanggar agama, melanggar hak kucing. Tapi menurut saya itu satu pandangan yang keliru ya, karena dengan adanya
sterilisasi itu justru kucing-kucing itu menjadi lebih sehat ya, dan juga tidak akan mendapat, mereka tidak terbebani lagi untuk memelihara anak yang tahu sendiri kalau kucing kan sekali beranak banyak gitu ya. Jadi dengan adanya TNR mereka sendiri cenderung akan lebih quote and quote akan lebih happy lah gitu ya. Ini pengalaman sendiri di saya sendiri, banyak kucing-kucing yang ada saya pelihara di rumah yang semua saya steril itu memang akan cenderung lebih kelihatan lebih nyaman hidupnya. Ya, jadi dari pengalaman saya berinteraksi dengan kucing ya, itu saya mulai memahami bahwa kucing itu punya kepribadian, punya personality. Jadi masing-masing kucing itu akan berbeda, sama dengan kita manusia. Sehingga kalau kita bicara kucing sebagai dalam kategori spesies yang dianggap satu spesies kucing gitu ya, itu ternyata di dalamnya itu bervariasi juga. Ada kucing saya yang gesternya yang itu seperti ratu misalnya. Dia kalau begitu, ada pernah dulu dia punya beranak sebelum disteril kan, karena baru datang sudah ambil duluan punya anak, nggak mau dia melihara anaknya, dikasihin ke manusia, suruh manusia pelihara. Dan ada juga beberapa kucing yang gesternya itu seperti princess ya, seperti, jadi cenderung selalu cuek gitu dan minta selalu dilayani. Tetapi ada juga kucing-kucing yang sangat akrab dengan manusia, yang selalu minta untuk main dengan sesama kucing atau dengan manusia. Tapi ada kucing yang kalau istilah saya itu eratik ya, jadi kadang-kadang gampang sekali untuk marah gitu ya, disentuh sedikit aja terus marah gitu. Terus kemudian ada yang sangat demanding, ada yang sangat, jadi sangat dia yang menentukan kapan misalnya harus masuk ke satu ruangan, kapan keluar dari ruangan gitu ya. Jadi dia yang memerintah kita gitu. Nah itu yang menurut saya pengalaman yang menarik buat saya ya, karena dengan begitu saya mulai melihat bahwa yang namanya kucing khususnya itu punya kepribadian yang berbeda-beda. Nah ini kita lihat ada perbedaan secara ini. Nah ini yang orang juga harus paham gitu. Jadi jangan misalnya kalau ada kucing yang cerewet dan segala macam, itu kita harus lihat hati-hati. Misalnya kita harus tahu apakah dia begitu karena dia sakit ataukah dia memang punya kepribadian yang seperti itu. Ke depan sebenarnya ada potensi yang baik ya, artinya kalau kita lihat katakanlah selama 10 tahun terakhir ini di Indonesia khususnya, itu orang lebih perhatian kepada kucing dan kepada hewan secara umum gitu. Jadi hak-hak satwa, hak-hak non manusia itu mulai menjadi faktor penting, sehingga kalau misalnya ada manusia melihat ada kucing atau hewan dapat masalah, itu mereka dengan cepat turun tangan gitu ya, artinya membantu gitu. Khususnya misalnya seperti pemadam kebakaran ya, teman-teman di damkar itu sekarang sudah mulai melihat kucing itu sebagai punya hak yang sama dengan manusia. Dalam konteks ini kohabitasi antara manusia dan kucing dan manusia dengan hewan itu memang ada potensi untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Nah, persoalannya adalah itu belum ada didukung oleh infrastruktur, aturan-aturan, misalnya undang-undang atau apa yang terkait dengan regulasi ya,
untuk memberikan punishment yang tepat kepada orang yang memperlakukan hewan itu secara tidak etis. Sehingga kalau pertanyaannya sejauh mana manusia bisa berbagi ruang, ya tentunya secara etis itu bisa bergantung pada manusia, tetapi juga harus diperlengkapi atau dibantu dengan regulasi-regulasi yang melindungi kepentingan dari hewan itu sendiri. Jadi harus ada proteksi yang tidak hanya secara individual, tetapi juga proteksi yang dilakukan secara struktural melalui regulasi yang ada, baik itu di tingkat negara maupun di tingkat komunitas.